Baik, selamat bergabung dengan kelas Tour Conducting. Kali ini materinya adalah Tour Conducting 4, yaitu dengan bahasan Dealing with Fellow Workers atau berurusan dengan rekan-rekan kerja. Pokok bahasan dalam kelas kali ini adalah yang pertama itu antara lain ada berurusan dengan drivers atau pengemudi, khususnya di sini mungkin pengemudi bis ketika kita menjalankan tugas sebagai tour conductor. Lalu yang kedua adalah berurusan dengan local guides. Karena kita sebagai tour conductor atau tour leader di satu destinasi suatu saat akan merekrut seorang local guide dealing with driver. Nah, jadi yang pertama kali harus kita ingat adalah bahwa posisi kita sebagai tour conductor atau tour leader yang sedang membawa rombongan wisatawan adalah sebagai pimpinan dari perjalanan tersebut atau the leader of the trip. Nah, jadi semua yang berurusan dengan tour conductor atau tour leader itu ada di bawah kepemimpinan kita, termasuk driver dan juga nanti local guide. Tetapi bagaimanapun juga kita memerlukan kerjasama yang baik dari rekan-rekan kerja kita. Nah, khususnya untuk kali ini adalah dari seorang driver atau pengemudi. Untuk itu perlu kita pertimbangkan untuk memperlakukan driver atau pengemudi bis itu sebagai rekan kerja atau partner. Nah, jadi ada posisi kerjasama, namun apa maksudnya dengan tour conductor sebagai leader? Nah, artinya adalah pada akhirnya semua keputusan terkait perjalanan yang kita bawa itu akan ada di tangan kita sebagai tour leader. Nah, jadi boleh saja kita mendapatkan saran atau masukan dari pengemudi, namun keputusan akhir ada di tangan pimpinan perjalanan yaitu tour leader. Yang kemudian apa yang harus kita lakukan ketika bekerja dengan pengemudi bis, yaitu memperkenalkan driver kita sejak awal perjalanan wisata ini. Kita perkenalkan kepada para wisatawan agar mereka juga merasa nyaman ketika dibawa oleh seseorang yang mereka pada akhirnya nanti akan mereka kenal. Kemudian kita juga perlu untuk menyebut-nyebut pengemudi kita untuk merasa bahwa dia adalah bagian dari suksesnya perjalanan wisata tersebut. Nah, ketika kita sering menyebut pengemudi ini, maka dia juga akan merasa punya tanggung jawab terhadap perjalanan wisata ini. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan pujian atau penghargaan atas performa mengemudinya yang baik selama membawa kita dan wisatawan. Ketika perjalanan di hari itu berakhir, kita sampaikan penghargaan kita kepada driver, pada pengemudi bahwa kita sangat berterima kasih atas begitu baiknya performa pengemudi tersebut di dalam membawa bis yang kita tumpangi. Nah, itu juga boleh nanti kita ajak wisatawan ya untuk ikut menghargai si driver tersebut. Nah, ini juga untuk membawa motivasi bagi pengemudi itu agar keesokan harinya juga ia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya walaupun kita sebagai pimpinan dari perjalanan wisata ini, namun jika memungkinkan dan memang kondisinya baik, upayakan bahwa kita
ikut makan bersama dengan driver. Jadi setelah kita menemani tamu untuk memastikan makanannya siap, nah upayakan kita sebagai tour leader itu makan bareng-bareng dengan pengemudi. Nah, hal ini untuk menjaga ikatan kerja kita dengan driver agar kembali dia merasa terlibat di dalam suksesnya perjalanan wisata yang kita bawa ini. Nah, ini juga membuka kesempatan untuk berdiskusi tentang perjalanan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian setiap sore atau mungkin saat makan pagi, saat sarapan, kita dan pengemudi dan driver itu upayakan mendiskusikan kegiatan-kegiatan apa yang akan berlangsung pada hari itu. Nah, jadi upcoming aktivitas yang akan kita kerjakan. Bicarakan juga tentang rute yang akan kita tempuh. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita baru berdebat dengan driver untuk mengambil rute yang mana yang akan ditempuh. Nah, ini akan mengganggu perjalanan wisata yang kita bawa. Jadi sepakati di awal, pastikan rute yang akan ditempuh sehingga akan menjadi lebih lancar. Nah, juga tanggung jawabnya. Jadi kita sampaikan kepada pengemudi tanggung jawab apa saja, misalnya ketika kita harus drop tamu di satu tempat dan berjalan kaki dari sana, apa yang harus dilakukan oleh pengemudi? Misalnya dia harus menjemput di tempat selanjutnya ketika kita berjalan keluar itu di tempat yang lain. Nah, pastikan pengemudi sudah standby menjemput kita di sana. Itu salah satu contoh apa yang harus didiskusikan dengan driver. Jadi apa responsibility-nya dia. Atau mungkin misalnya ketika akan melakukan trekking, pengemudi kita harapkan bisa membawa snack box misalnya atau lunch box. Nah, itu juga bisa didiskusikan sehingga nanti setelah kita di drop, sampaikan kepada pengemudi untuk mengambil snack box di tempat yang telah disepakati. Oke, dan yang berikutnya jangan sampai tidak memperbincangkan terlebih dahulu sebuah tujuan di dalam perjalanan pada hari itu. Jangan menyampaikan unexpected tour event yang sebelumnya tidak ada di itinerary. Misalnya kita ada satu peristiwa yang menarik yang kita tawarkan kepada wisatawan. Nah, jangan sampai driver tidak tahu menahu tentang itu dan secara tiba-tiba di tengah perjalanan baru kita sampaikan. Itu khawatirnya nanti ada rute-rute yang mungkin tidak bisa ditempuh atau ada hal-hal lain yang sulit untuk dilaksanakan.